Halo teman-teman, pada hari ini kita akan belajar tentang penggunaan serta penulisan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Simak videonya ya. Pada gambar yang telah disajikan terdapat kalimat ruangan ber-AC, pastikan pintu tertutup. Penulisan kata ber-AC seharusnya menggunakan tanda hubung karena ber merupakan bahasa Indonesia, sedangkan AC merupakan bahasa asing. Penggunaan tanda hubung sendiri dipakai untuk merangkai unsur bahasa Indonesia dengan unsur bahasa daerah atau bahasa asing. Dalam penggunaan bahasa Indonesia, kadangkala kita mendapati istilah dari bahasa daerah maupun bahasa asing. Namun sulit menemukan padanannya dalam bahasa Indonesia. Penggunaan tanda hubung penting agar dapat menandai bahwa istilah yang digunakan bukan berasal dari bahasa Indonesia. Lalu yang kedua, pada gambar terdapat kalimat dilarang parkir di sepanjang jalan. Pada kata dilarang, penulisan kata sudah benar. Kata dirangkai dengan kata kerja larang yang artinya perintah untuk tidak melakukan sesuatu. Lalu dilarang merupakan bentuk pasif dari kata melarang. Maka dari itu penulisan kata dilarang tidak dipisah. Sedangkan pada kata di sepanjang bukan kata kerja. Jadi kata dirangkai dengan kata sepanjang yang dapat diartikan sejauh, selama, panjang yang merupakan keterangan tempat. Penulisan pada gambar salah, seharusnya dipisah di sepanjang. Lalu yang ketiga, pada kalimat bakso lava dan mie ayam. Kata mie seharusnya mie tanpa ada di belakangnya. Hal tersebut merujuk pada Kamus Besar Bahasa Indonesia bahwa mie merupakan bentuk tidak baku dari mie. Maka penulisan yang benar adalah mie tanpa ada huruf di belakangnya. Lalu yang keempat, pada gambar terdapat kalimat dilarang jualan di sini. Penulisan kata di sini seharusnya dipisah karena berfungsi sebagai kata preposisi. Setiap preposisi tulisannya selalu dipisah. Kata preposisi sendiri meliputi di, ke, dan dari. Adapun rumus yang sering digunakan yaitu ditambah keterangan waktu, ditambah keterangan tempat, ditambah keterangan suasana, ditambah keterangan keadaan. Maka penulisannya harus dipisah. Lalu yang kelima dan yang terakhir, pada kalimat sedia aneka jus buah. Penggunaan kata jus tidak diperkenankan sebab jus merupakan kata asing. Hal tersebut dapat menggerus bahasa Indonesia dan ini tanpa dapat disadari dari melanggar Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang kebahasaan, khususnya pasal 26-39 yang mengamanatkan bahasa Indonesia wajib digunakan di mana saja. Jadi begitu ya teman-teman, semoga setelah dibuatnya video ini kita dapat lebih paham mengenai penulisan dan pemahaman bahasa Indonesia.